Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, sebelumnya ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian pernah nggak naik ayunan? Yang pernah naik ayunan, coba tunjuk tangannya. Gimana rasanya naik ayunan? Pasti seru banget kan? Nah, hari ini kita akan mencari tahu konsep fisika apa sih yang ada di ayunan. Tapi sebelum ibu lanjutin pelajaran kita hari ini, ada yang udah tahu belum? Kita hari ini belajar tentang materi apa? Tentang ayunan? Benar sekali, jadi hari ini kita akan belajar tentang getaran harmonis. Yang nanti di dalamnya kita akan membahas salah satunya tentang ayunan. Nah, untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaan serta makna fisiknya. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian getaran harmonis, menjelaskan frekuensi dan menjelaskan periode, menganalisis hubungan antara gaya dan getaran, menjelaskan besaran fisik pada gerak harmonis sederhana, menjelaskan karakteristik gerak harmonis sederhana, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi fenomena getaran harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan agar dapat menjelaskan pengertian getaran harmonis sederhana, menjelaskan frekuensi dan menjelaskan periode, menganalisis hubungan antara gaya dan getaran, menjelaskan besaran fisik pada gerak harmonis sederhana, menjelaskan karakteristik gerak harmonis sederhana, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi fenomena getaran harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang ayunan. Sekarang, coba anak-anak ibu perhatikan video yang akan ibu putarkan berikut. Ayunan merupakan salah satu contoh dari gerak harmonis. Coba anak-anak ibu perhatikan kedua anak yang sedang bermain ayunan tersebut. Ayunan yang dinaiki oleh salah satu anak tersebut bergerak secara bolak-balik, dan talinya terikat pada salah satu dahan pohon. Dahan pohon itu diibaratkan sebagai titik kesetimbangan dari ayunan yang dinaiki oleh anak tersebut. Nah, dari video tersebut kita dapat memahami bahwa gerak harmonis sederhana adalah gerakan bolak-balik yang terjadi di sekitar titik kesetimbangannya. Contohnya seperti ayunan. Nah, selain ayunan ada yang tahu nggak contohnya apa lagi? Benar, contohnya seperti bandul, pegas, dan bunga jumping. Nah, untuk penyebabnya nih, kira-kira kenapa sih terjadinya gerak harmonis sederhana? Seperti pada ayunan yang biasa kamu naiki misalnya. Gerak harmonis sederhana terjadi karena adanya gaya pembalik atau gaya pemulih. Gaya inilah yang menyebabkan gerak benda selalu berarah menuju titik kesetimbangannya. Gaya pemulih selalu dimiliki oleh benda yang bersifat elastis, contohnya seperti pegas. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai getaran harmonis? Baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap satu sekon. Rumusnya F sama dengan N dibagi dengan T, dengan F merupakan frekuensi satuannya Hz, dan N merupakan banyaknya getaran, T merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan setiap melakukan satu kali getaran. Satuannya adalah sekon. Frekuensi pada ayunan persamaannya dapat ditulis dengan F sama dengan 1/2pi dikali dengan akar G per L, dengan G merupakan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan L merupakan panjang tali, satuannya meter. Sedangkan frekuensi pada pegas, persamaannya dapat dituliskan dengan F sama dengan 1/2pi dikali dengan akar K per M. Dengan K merupakan konstanta dari pegas tersebut, satuannya N per M, dan M merupakan massa, satuannya adalah kilogram. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran.
Persamaannya dapat dituliskan dengan T sama dengan T dibagi dengan N, dengan T merupakan periode, satuannya adalah sekon, F sama dengan frekuensi, satuannya adalah Hz. Persamaan periode pada ayunan dapat dituliskan dengan T sama dengan 2pi dikali dengan akar G per L. Dengan G merupakan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan L merupakan panjang tali, satuannya meter. Sedangkan periode pada pegas, persamaannya dapat dituliskan dengan T sama dengan 2pi dikali dengan akar K per M, dengan K merupakan konstanta pegas, satuannya N per M, dan M merupakan massa, satuannya kilogram. Apabila benda tersebut melakukan getaran dalam waktu yang sama atau konstan setiap sekonnya, maka gerak tersebut dinamakan getaran harmonis sederhana. Nah, nanti saat kamu naik ayunan, kamu bisa mencoba untuk menghitung waktu dan banyaknya getaran yang kamu lakukan saat kamu main ayunan tersebut. Sekarang, coba anak-anak ibu perhatikan contoh soal berikut. Mari kita mencari tahu periode yang dihasilkan selama anak tersebut bermain ayunan dengan cara membagi banyak waktu yang dibutuhkan anak tersebut selama bermain ayunan dengan banyaknya getaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Sekarang coba anak-anak ibu hitung banyaknya getaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Berapa kali anak tersebut melakukan getaran atau berayun? Bagus, jadi anak tersebut melakukan getaran sebanyak 3 kali dalam waktu 15 detik. Nah, untuk mencari periodenya, kita dapat menggunakan rumus periode, yaitu persamaannya T sama dengan T per N. Nah, di sini diketahui N sebanyak 3 kali atau banyaknya getaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan T merupakan 15 sekon, yaitu banyaknya waktu yang dibutuhkan selama anak tersebut melakukan getaran. Ditanya adalah periode atau T. Dari diketahui, kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus dari periode. Jadi T sama dengan 15 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 5 sekon. Sehingga waktu yang dibutuhkan sebanyak 5 detik setiap melakukan 1 kali getaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran fisis. Besaran fisis ada 3. Ada yang tahu apa-apa saja? Bagus, jadi besaran fisis ada simpangan, kecepatan, dan percepatan. Simpangan adalah proyeksi dari sebuah benda yang bergerak berosilasi pada diameter lingkaran. Persamaannya dapat ditulis dengan Y sama dengan A sin omega T. Sedangkan kecepatan adalah turunan pertama dari persamaan simpangan. Dari persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T, diturunkan menjadi V sama dengan D per dt sama dengan D per dt dikali dengan A sin omega T, yaitu persamaan simpangan, sehingga turunan pertama dari persamaan simpangan adalah V sama dengan A dikali dengan omega cos omega T, yaitu menjadi persamaan dari kecepatan. Kemudian yaitu percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Persamaannya dapat ditulis dengan V sama dengan A omega cos dikali dengan omega T, sehingga diturunkan menjadi A sama dengan D per dt sama dengan D per dt dikali dengan A kali omega cos omega T, yang kemudian diturunkan sehingga dapat ditulis dengan A sama dengan min A dikali dengan omega kuadrat dikali dengan sin omega T. Dikarenakan min A dan sin omega T merupakan persamaan dari simpangan, sehingga persamaan dari percepatan dapat dituliskan kembali dengan A sama dengan min W kuadrat dikali dengan Y. Sejauh ini, apakah anak-anak ibu sudah paham tentang getaran harmonis? Oke, jika anak-anak ibu sudah paham, sekarang coba anak-anak ibu jelaskan apa itu getaran harmonis. Benda yang bergerak bolak-balik. Bagus, jadi dari penjelasan ibu tadi kita dapat melihat ada beberapa karakteristik dari gerak harmonis sederhana. Yang pertama yaitu benda bergerak bolak-balik menuju ke titik kesetimbangannya dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua, benda akan terus-menerus mengalami gaya pemulih selama melakukan getaran.
Yang ketiga, pada posisi seimbang, kecepatan benda dalam keadaan maksimum. Nah, sekarang kita akan melihat getaran harmonis pada ayunan dan juga pegas. Yang pertama yaitu getaran harmonis pada pegas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya pemulih. Gaya pemulih selalu dimiliki oleh benda yang elastis, contohnya seperti pegas. Coba anak-anak ibu perhatikan pegas pada gambar berikut. Ketika pegas diberikan massa, maka pegas tersebut akan bertambah panjangnya. Kemudian, jika pegas tersebut dihilangkan massanya, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Sehingga besar gaya yang diberikan pada pegas akan sebanding dengan perubahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Teori tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Persamaannya yaitu adalah F sama dengan min K dikali X. Dengan F adalah besar gaya pemulih pegas, K merupakan konstanta pegas, dan X merupakan perubahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Kemudian gaya pemulih pada ayunan sederhana. Ayunan sederhana merupakan suatu benda yang digantungkan pada suatu titik kesetimbangan pada seutas kali. Jika sebuah beban bermassa M digantungkan pada seutas tali bersepanjang L, kemudian bandul atau ayunan sederhana itu bergerak secara vertikal membentuk sudut theta, maka gaya pemulih bandul tersebut adalah F sama dengan min mg dikali dengan sin theta. Dengan G merupakan gravitasi dan sin theta merupakan besar sudut. Nah, secara keseluruhan, apakah anak-anak ibu sudah paham dengan materi yang ibu ajarkan? Jika sudah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan satu soal tentang getaran harmonis. Coba anak-anak ibu perhatikan pada gambar berikut. Benda yang bermassa 4,5 kg digantungkan pada pegas sehingga pegas itu bertambah panjang sebesar 9 cm. Ditanyakan berapakah tetapan pegas tersebut? Nah, di sini kita dapat mengetahui massa dari benda tersebut adalah 4,5 kg. Kemudian gravitasi merupakan 10 meter per sekon kuadrat. Dan perubahan panjang dari pegas tersebut adalah 9 cm. Kemudian diubah menjadi meter sehingga nilainya menjadi 0,09 meter. Pertanyaannya adalah berapakah tetapan pegas tersebut? Sebelum ibu menjabarkan penyelesaian dari soal tersebut, coba anak-anak ibu menyelesaikan soal tersebut secara mandiri terlebih dahulu. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 5 menit. Nah, untuk soal ini kita dapat menggunakan rumus dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali dengan delta X. F dapat dijabarkan menjadi M dikali G, sama dengan K dikali delta X. Kemudian kita dapat memasukkan diketahui dari soal tersebut, yaitu 4,5 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan konstanta pegas dikali dengan 0,09 meter. Karena yang ditanya konstanta pegas, kita dapat menyampingkan ke kiri lambang K, sehingga K sama dengan mg dibagi dengan delta X. Kemudian kita dapat memasukkan nilainya sehingga K sama dengan 45 dibagi dengan 0,09 meter. Dan hasilnya adalah K sama dengan 500 N per M. Nah, apakah ada yang mendapatkan nilai yang sama dengan ibu? Bagus sekali. Nah, sekarang apakah ada yang dapat menyimpulkan keseluruhan dari materi yang ibu ajarkan? Ya, jadi getaran harmonis adalah gerakan bolak-balik dari suatu benda yang melalui titik kesetimbangannya. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dan periode adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk melakukan getaran. Nah, untuk hubungan antara gaya dan getaran terjadi karena adanya gaya pemulih yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut selalu berarah menuju titik kesetimbangannya. Kemudian besaran fisis ada 3, yaitu simpangan, kecepatan, dan percepatan. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.